Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan ngebahas satu pertanyaan yang dalam banget, yang mungkin sering bikin banyak dari kita bingung. Kenapa sih Tuhan kadang ngasih dan kadang ngambil? Yuk kita langsung dalemin bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kenapa ya ada orang yang kayaknya dapat segalanya? Mobil, apartemen, kehormatan, sementara yang lain kok hidupnya susah banget dalam kemiskinan dan penderitaan? Apa ini artinya Tuhan lebih sayang sama yang satu dibanding yang lain? Ya, gampang banget kan mikirnya. Oh, itu pasti karena yang satu kerja keras, yang satu males. Skill, pinter, itu semua emang ada perarnya kok. Tapi, seperti yang dibilang di sini, ceritanya tuh jauh lebih rumit dari itu. Kadang orang yang paling pantas dan paling kerja keras pun tetap aja nggak dapat kekayaan materi. Jadi pasti ada faktor lain yang bekerja di sini. Hadis ini ngasih kita petunjuk pertama nih. Ternyata kehendak ilahi itu nggak bisa diukur pakai standar pantes nggak pantes versi kita. Ini nunjukin kalau kekayaan materi sama pengetahuan batin atau ilmu itu dikasihnya pakai prinsip yang beda. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke wawasan kunci yang pertama yang aku sebut dua sisi kekayaan. Kita bakal lihat gimana kekayaan dan kemiskinan itu sebenarnya netral. Nilainya, apakah itu jadi berkah atau malah bencana, ternyata sangat bergantung pada orang yang nerimanya. Ini nih ide yang mungkin agak nabrak logika kita. Dapat banyak harta itu nggak selamanya berkah loh. Justru buat orang yang hatinya nggak lurus, kekayaan itu bisa jadi musibah terbesar dalam hidupnya. Kok bisa gitu? Nah, ada satu konsep teologis yang menarik banget buat dibahas, namanya istidraj. Ini tuh kondisi di mana Tuhan seolah-olah terus-terusan ngasih nikmat duniawi ke orang yang udah jauh dari jalannya. Tujuannya bukan sebagai hadiah, tapi sebagai ujian yang sengaja dirancang biar mereka makin tersesat. Dan akibat dari istidraj ini, wah ngeri banget. Walaupun mereka kaya raya, hati mereka jadi buta secara spiritual. Mereka jadi lupa bersyukur, dan harta itu malah jadi tembok tebel yang misahin mereka dari Tuhan. So, ini ngebawa kita ke inti masalahnya. Fokusnya tuh bukan di luar, kaya atau miskin, tapi di dalam. Yang benar-benar penting itu kondisi batin kita, kelurusan hati kita. Atau dalam bahasa aslinya disebut istiqamat. Slide ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba dilihat perbandingannya. Buat orang yang hatinya lurus, kekayaan itu jadi alat buat kebaikan. Kemiskinan pun bisa jadi berkah. Tapi, buat orang yang hatinya bengkok, kekayaan itu jadi tiket ke kehancuran dan kemiskinan bisa bikin mereka makin jauh dari iman. Kondisinya sama persis, tapi hasilnya beda 180 derajat. Jadi intinya apa? Intinya bukan apa yang kita punya, tapi siapa kita. Keadaan di luar itu cuma cermin. Yang paling penting itu apa yang ada di dalam sini. Hati kita lurus nggak, terhubung nggak sama Tuhan. Nah, itu baru ukuran yang sebenarnya. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah ini benar-benar nunjukin gimana prinsip ini bekerja di kehidupan nyata. Kenalin, ini Bera ibn Malik. Dengerin deh pujian yang dia dapat. Langsung dari Nabi. Bayangin, doanya itu saking dahsyatnya, kalau dia bersumpah atas nama Tuhan, sumpahnya itu pasti dikabulin. Kalau dengar kayak gitu, kita pasti mikir, wah, ini pasti orang terpandang, kaya raya, ya kan? Kenyataannya, jauh dari itu. Penampilan luarnya acak-acakan dan miskin. Dia nggak punya jaminan makanan atau tempat tinggal. Hidupnya sederhana banget. Tapi di dalam, status spiritualnya itu luar biasa tinggi. Ini bukti nyata kalau standar duniawi itu bisa nipu banget loh. Dan buat ngerti sesederhana apa hidupnya Bera, ada istilah ini nih, kut'u layamut. Artinya, dia itu hidup cuma dengan makanan dan minuman yang cukup buat bertahan hidup aja. Cukup biar nggak mati, nggak ada kemewahan, nggak ada lebih-lebihnya sama sekali. Dan ternyata, Bera ini nggak sendirian. Jalan ini, jalan yang sengaja dipilih sama orang-orang paling hebat. Nabi sendiri memilih buat hidup sederhana. Bahkan Khalifah Umar, pas negara lagi kaya-kayanya, hidupnya tetap kayak orang miskin. Kenapa? Karena mereka tahu di mana letak harta yang sebenarnya. Nah, dari semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita rangkum semuanya jadi satu kesimpulan spiritual yang kuat. Ini dia kesimpulan akhirnya. Penentunya itu bukan kaya atau miskin. Penentunya adalah hubungan kita sama Sang Pencipta. Kalau hubungan itu kuat, mau kaya atau miskin, semuanya jadi berkah.
Tapi kalau hubungan itu nggak ada, mau kaya atau miskin, dua-duanya jadi jalan menuju kehancuran. Syair yang indah banget dari sumber kita ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah kondisi di mana seseorang udah pasrah total, percaya penuh sama skenario Tuhan, apapun bentuknya. Mau dikasih jubah kehormatan, atau kain kafan, mawar atau duri, semuanya diterima dengan hati yang lapang. Pola pikir kayak gini, wah ini bisa ngubah segalanya. Setiap momen dalam hidup, mau itu enak atau sakit, bukan lagi dilihat sebagai hadiah atau hukuman, tapi sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat lebih dekat sama Tuhan, buat belajar, dan buat tumbuh secara spiritual. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungin sama-sama. Kalau semua yang kita punya atau nggak punya di dunia ini cuma panggung ujian, berarti pertanyaan yang sebenarnya bukan, apa aja yang udah gue punya, tapi gimana kondisi hati gue ngejalanin ujian ini? Nah, apa ya jawaban kita?